Selamat pagi anak ibu yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan keluarga. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk dalam materi tentang Maria dan Elizabeth, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, hari ini kami mau hendak belajar untuk meneladani Maria dan Elizabeth yang taat, setia, dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladani mereka agar rencana-Mu dapat terlaksana di dalam diri kami dan semua orang. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini ibu akan memberikan tujuan dari materi kita. Yang pertama adalah menjelaskan peran Elizabeth dan Maria di dalam karya keselamatan Allah. Tujuan berikutnya adalah menyebutkan sikap-sikap keteladanan Elizabeth dan Maria bagi manusia pada zaman sekarang. Tujuan yang ketiga, menjelaskan sikap iman sebagai sikap yang diperlukan demi terlaksananya rencana Allah. Nah, anak ibu yang terkasih, demikianlah tujuan pembelajaran materi kita pada pagi hari ini tentang Maria dan Elizabeth. Kisah tentang Maria dan Elizabeth bisa kita baca dalam kitab suci Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25 dan Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam isi kitab tersebut dikatakan, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Dan kedua, kisah Maria menerima kabar gembira. Bisa kita baca dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 56. Yang dikatakan pada bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Baiklah anak ibu, ibu akan memberikan ringkasan dari materi kita tentang Elizabeth dan Maria dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dan Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Di situ dikatakan, sebagai perempuan Yahudi, Elizabeth tentu merindukan kehadiran anak di tengah keluarganya. Bagi perempuan Yahudi, kemandulan merupakan aib yang menempatkan perempuan pada kehinaan. Derita Elizabeth makin bertambah ketika ia semakin tua. Tapi Elizabeth dan Zakaria tidak pernah putus asa, berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah merupakan sikap hidup mereka. Secara manusiawi, kondisi fisik dan usia Elizabeth tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi apa yang tidak mungkin secara manusiawi menjadi nyata bagi Allah, kabar sukacita yang tidak terukur oleh kemampuan manusianya. Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak, membuktikan bahwa Allah berkenan kepadanya. Elizabeth yang menanggung aib kemandulan, kehinaan, dan penderitaan
diangkat oleh Allah menjadi seorang perempuan pilihan. Hal serupa dialami oleh Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Jawaban Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu," menunjukkan sikap iman, ketaatan, dan kerendahan hati Maria. Demikianlah anak ibu materi pagi hari ini tentang Maria dan Elizabeth. Semoga anak ibu semuanya tetap sehat dan semangat. Baiklah anak ibu, di sini ibu akan memberikan tugas untuk anak ibu. Tugas yang pertama adalah apa yang diharapkan Zakaria dan Elizabeth pada masa tuanya. Kedua, kabar apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Ketiga, sebutkan sikap-sikap keteladanan Elizabeth dan Maria bagi manusia zaman sekarang. Empat, jelaskan peran Elizabeth dan Maria di dalam karya keselamatan Allah. Baiklah anak ibu, demikianlah materi singkat kita pada pagi hari ini melalui video daring. Nah anak ibu, kita akhiri materi ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati anak-anak ibu dan menjadi teladan bagi keluarga, terlebih-lebih teladan bagi Yesus. Demi Kristus kami berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga anak ibu terberkati.